Bab 271, Shaolin yang bersemangat. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Lukas. Akhirnya, Duan Lingtian menenangkan suasana hatinya. Saatnya mencoba energi gempa ini. Tatapan Duan Lingtian menyala saat dia berdiri. Tatapannya kemudian turun ke dua ular sanca kecil, dan ketika dia melihat mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, dia menggelengkan kepalanya lalu meninggalkan gua stalaktit sendirian. Mengandalkan kekuatan spiritualnya yang tajam, Duan Lingtian berdiri di atas pohon miring di sisi tebing dan merasakan situasi di puncak gunung. Setelah dia memastikan tidak ada orang, Duan Lingtian menggunakan pohon miring sebagai pijakan dan melompat ke puncak-puncak Megres. Duan Lingtian berjalan ke jalur paling terpencil di puncak, lalu dia berjalan menuruni gunung. Dalam waktu singkat, dia telah melewati jembatan rantai dan tiba di puncak utama, Puncak Dube. Duan Lingtian turun dari Puncak Dube, karena tujuannya kali ini adalah hutan purba di belakang Sekte Pedang Bintang 7. Lagi pula, dia tidak bisa dengan santai menarik murid Sekte Pedang Bintang 7 untuk menguji energi gempa, jadi dia memutuskan untuk pergi ke hutan purba dan menguji energi gempa bentuk piton Wim pada binatang buas. Duan Lingtian terbang turun dengan cepat dan dengan cepat meninggalkan Sekte menuju hutan purba. Dan pada saat Duan Lingtian meninggalkan Sekte, di jembatan rantai dari Puncak Megres ke Puncak Dube, dua murid pelataran luar Sekte Pedang Bintang 7 berjalan bahu-membahu. Salah satu wajah murid pelataran luar tenggelam, dan dia berkata kepada murid pelataran luar lainnya di sampingnya, "Huo Xin, anak itu sepertinya telah menghilang. Puncak Megres sangat besar, jadi bukan hal yang mudah untuk menemukannya. Apalagi, saya praktis telah meminta semua 19 murid baru yang datang ke Puncak Megres bersama kami, tetapi semua orang itu tidak tahu di mana dia berada. Yang terakhir adalah tepatnya Huo Xin, dan dia sekarang memiliki ekspresi muram saat dia berbicara. Aku tidak percaya dia bisa bersembunyi selamanya. Insiden di restoran Black Bamboo City, aku pasti akan membuatnya membayarnya 100 kali lipat. Sebenarnya berani meminta seseorang untuk mengusir kita." Tatapan mantan menjadi sedikit dingin saat cahaya dingin keluar dari tatapannya. "Jangan khawatir, Yuan Wu, kita akan menyeretnya keluar cepat atau lambat," kata Huo Xin perlahan, dan matanya berkedip dengan cahaya dingin yang tidak berkurang sedikit pun. Tak lama, ketika mereka baru saja akan tiba di Dube Peak, mereka berdua melihat seorang lelaki tua dan seorang lelaki paruh baya berjalan bahu-membahu. "Penatua Lu, Penatua Zhao." Huo Xin dan Yuan Wu dengan hormat membungkuk kepada pria tua dan pria paruh baya itu. Orang tua itu mengangguk kepada mereka berdua. Adapun pria paruh baya, dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak menatap mata Huo Xin dan Yuan Wu. Mungkin sejauh yang dia ketahui, Huo Xin dan Yuan Wu masih belum memiliki kualifikasi baginya untuk menatap mata mereka. Huo Xin dan Yuan Wu sedikit malu saat mereka dengan cepat pergi. Mereka sudah lama mendengar tentang arogansi Penatua Shaolin, jadi mereka tidak merasa terkejut. Orang tua itu adalah tetua pelataran luar Puncak Megres, Lu Qiyu. Sekarang, Lu Qiyu dan Shaolin berjalan bahu-membahu di jembatan rantai saat mereka berjalan menuju Puncak Megres dengan langkah besar. "Shaolin, ketika saya melihat Huo Xin sebelumnya, saya tidak bisa tidak mengingat Duan Lingtian. Pemuda yang kita temui di Puncak Megres kemarin sore, apakah Anda masih memiliki kesan padanya?" Lu Qiyu berkata kepada Shaolin. Shaolin mengangguk, dan jejak penghinaan muncul di sudut mulutnya. Sejauh yang dia ketahui, itu adalah anak laki-laki yang cantik. Seorang anak laki-laki cantik dengan kulit yang lebih putih dan lebih halus daripada wanita. Itu persis Duan Lingtian. Aku bertanya-tanya apa yang terjadi, karena kulitnya masih berwarna perunggu normal dan sehat beberapa hari yang lalu ketika dia baru saja tiba di Puncak Megres kami. Tetapi dalam waktu 1 hari, perubahan yang luar biasa terjadi di kulitnya, bahkan sampai kulitnya bisa dibandingkan dengan kulit bayi dan kemerahan. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Saat dia selesai berbicara, Lu Qiyu menghela nafas dengan emosi dan memasang wajah terkejut. Mendengar apa yang Lu Qiyu katakan, mata Shaolin, yang awalnya memiliki ekspresi tenang, tiba-tiba menyala, dan napasnya tiba-tiba menjadi tergesa-gesa. "Elder Lu, apakah Anda yakin kulitnya tidak seperti itu sebelumnya?" Shaolin memandang Lu Qiyu dan sedikit gelisah. Meskipun Lu Qiyu tidak tahu mengapa Shaolin tiba-tiba tertarik pada Duan Lingtian, dia masih mengangguk. "Saya yakin, 2 hari yang lalu,
ketika saya membawa Huo Xin dan 2 murid pelataran luar lainnya untuk pergi menerima 20 murid baru yang telah lulus ujian pelataran luar, Duan Lingtian adalah salah satu dari mereka, dan dia juga orang yang dipilih Huo Xin secara pribadi. Saya mengingatnya dengan jelas, pada waktu itu kulitnya berwarna perunggu. Apa ada yang tidak beres? Lu Qiyu bertanya pada Zhao Lin, karena dia merasa bahwa reaksi tiba-tiba Zhao Lin mungkin karena Zhao Lin menyadari sesuatu. Menurut pengetahuannya, biasanya tidak mungkin bagi Zhao Lin untuk tertarik pada hal-hal seperti itu. Tapi hari ini, perilakunya menyimpang dari perilaku normalnya. Tidak apa, Zhao Lin menggelengkan kepalanya, tetapi jauh di dalam tatapannya, cahaya bercahaya yang sulit terlihat melintas. Aku hanya ingin tahu, bagaimana seseorang bisa tiba-tiba mengalami perubahan yang begitu luar biasa. Lu Qiyu mengangguk. Dia berpikir seperti ini juga dan terus berjalan bahu-membahu dengan Zhao Lin. Zhao Lin berjalan di sisi Lu Qiyu, tetapi suasana hatinya sangat gelisah. Kelahiran kembali. Dia bisa yakin bahwa Duan Lingtian benar-benar telah melalui kelahiran kembali legenda. Seperti keberuntungan, dia kebetulan telah melihat catatan yang berkaitan dengan kelahiran kembali dalam catatan kuno. Diduga, ada cairan ajaib di benua awan yang sekali dikonsumsi bisa membuat seseorang terlahir kembali sepenuhnya. Dan bakat alami dalam martial Dao orang itu akan mengalami perubahan yang luar biasa. Untuk mencapai batas maksimal, hati Zhao Lin bergetar. Dia ingat dengan jelas bahwa cairan ajaib itu adalah susu stalaktit 10.000 tahun. Setelah seseorang mengkonsumsi susu stalaktit 10.000 tahun dan dilahirkan kembali, kulitnya akan berubah menjadi halus seperti bayi. Dia ingat dengan jelas tulisan di catatan kuno itu. Susu stalaktit 10.000 tahun. Anak laki-laki cantik itu telah mengkonsumsi susu stalaktit 10.000 tahun. Suasana hati Zhao Lin melonjak dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Tapi dia tidak berani menembaknya, karena bagaimanapun juga, Lu Qiyu ada di sampingnya sekarang. Aku harus mendapatkan susu stalaktit 10.000 tahun dari bocah cantik itu, aku harus. Zhao Lin memutuskan dalam hatinya. Kuharap anak laki-laki cantik itu bisa peka, bahkan jika aku harus berhenti, aku masih harus mendapatkan susu stalaktit 10.000 tahun darinya. Jejak cahaya dingin melintas jauh di dalam mata Zhao Lin. Susu stalaktit 10.000 tahun sudah cukup untuk mengubah seluruh hidupnya. Tidak peduli apa, dia harus mendapatkannya. Duan Lingtian secara alami tidak tahu bahwa masalah dia mengkonsumsi susu stalaktit 10.000 tahun telah ditemukan oleh seseorang. Saat ini, dia telah meninggalkan Sekte Pedang Bintang 7 dan memasuki hutan purba yang luas. Suara mendesing, sosok Duan Lingtian melintas, dan pemandangan hutan purba melintas dengan cepat di sisinya. Teknik gerakan ular roh dilakukan oleh Duan Lingtian sampai batasnya. Mengaum, raungan keras terdengar dari depan, menyebabkan Duan Lingtian tanpa sadar menghentikan langkahnya. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian menyadari bahwa itu adalah macan berduri dengan kekuatan yang sebanding dengan seniman bela diri formasi inti tingkat 9, dan sepasang taringnya yang seperti paku adalah keterampilan bela diri terkuatnya. Suara mendesing. Harimau berduri telah memperhatikannya juga dan berlari cepat ke arahnya sebelum menerkam ke arahnya. Ayo, tatapan Duan Lingtian bersinar, dan dia langsung bergerak untuk mencegatnya. Pada saat yang sama macan berduri menerkam, 12 siluet mamut kuno muncul di atasnya dari udara tipis. Sekarang ketika Duan Lingtian menyerang, hanya 12 siluet mamut kuno yang muncul di atasnya juga. Dia tidak berencana untuk menggunakan seluruh kekuatannya ketika dihadapkan dengan tingkat ke-9 Core Formation Stage Spiket Tiger, jika tidak, rencananya untuk menguji energi gempa akan sia-sia, dan perjalanannya ke sini tidak akan ada artinya. Dia memasuki hutan purba kali ini justru untuk menguji kekuatan energi gempa. Mengaum, macan berduri dengan cepat menerkam Duan Lingtian. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan bau darah memenuhi udara, menyebabkan Duan Lingtian merasakan gelombang jijik. Melihat macan berduri tepat di depan matanya, Duan Lingtian bergerak. Teknik gerakan ular roh. Seketika, Duan Lingtian tampaknya telah berubah menjadi ular roh yang sangat gesit yang melintas di belakang macan berduri dalam sekejap mata. Ketika macan berduri tidak bereaksi terhadap gerakan tiba-tiba Duan Lingtian menyerang. Sentuhan akhir naga, Duan Lingtian menunjukkan dengan jarinya, dan lolongan memekakkan telinga yang memekakkan telinga terdengar. Dia langsung mengabaikan langkah menggambar naga dan langsung melakukan sentuhan akhir.
Jari Duan Lingtian yang diliputi dengan origin energi turun dan langsung menembus kulit tebal dan daging macan berduri ke dalam tulangnya. Mengaum gelombang, macan berduri meraung dalam kesedihan, suaranya dipenuhi dengan kemarahan dan keputusasaan. Energi gempa, energi asal di ujung jari Duan Lingtian tiba-tiba mulai bergetar, dan bergetar dengan frekuensi yang menakutkan. Kresek-kresek, seketika, tubuh macan berduri mulai bergetar, dan aumannya yang menyedihkan berhenti. Kemudian tubuhnya yang besar jatuh ke lantai dan mengirimkan gelombang suara tulang yang pecah bergema di udara. Sungguh energi gempa yang menakutkan. Aku meremehkannya tadi. Duan Lingtian menarik energi asalnya dan berdiri di sana, dan saat dia menatap tubuh macan berduri yang lemas di tanah, sedikit rasa dingin muncul di hatinya. Dia jelas merasakannya sebelumnya. Ketika dia menunjuk tulang macan berduri dan mengeksekusi energi gempa, tulang harimau berduri bergetar bersama dengan energi gempa, kemudian hancur pada akhirnya. Dan potongan tulang yang hancur menembus ke setiap bagian tubuh macan berduri, termasuk organ dalamnya, menyebabkan macan berduri langsung mati. Duan Lingtian menghirup udara dingin, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Suara mendesing. Duan Lingtian, yang tidak berhenti pada ini, dan terus menuju ke hutan purba. Kali ini, dia berencana untuk mengerahkan kultivasi yang satu tingkat lebih rendah dari binatang buas itu dan melihat apakah dia berhasil membunuh binatang buas itu. Begitu dia berhasil, maka energi gempa akan sangat menakutkan. Tak lama, Duan Lingtian bertemu dengan binatang buas berikutnya. Binatang buas ini adalah binatang buas tahap inti asal tingkat kedua. Macan tutul angin. Macan tutul angin ini mahir dalam kecepatan, dan dalam hal kecepatan, itu benar-benar luar biasa di antara binatang buas tahap inti asal tingkat kedua. Macan tutul angin menyerang Duan Lingtian dengan lari cepat, dan dia membuka mulut darahnya dengan taring yang berkedip-kedip dengan kemilau air liur, ingin menelan Duan Lingtian dengan satu tegukan. Di atas Wind Leopard, 30 siluet mamut kuno muncul. Pakaian murid pelataran luar Seven Star Sword Sect pada sosok Duan Lingtian berkibar, dan di atasnya, 20 siluet mamut kuno telah muncul. Dia ingin mencoba untuk melihat apakah dia bisa membunuh macan tutul angin ini dengan kekuatan tingkat pertama dari tahap inti asal. Bab 272, Tim Kecil. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Lukas. Tatapan Duan Lingtian menjadi dingin ketika dia melihat macan tutul angin menerkam, dan dia sudah siap untuk bergerak untuk mencegatnya dan membandingkan kekuatannya dengan itu. Tepat pada saat ini, kekuatan spiritual Duan Lingtian sedikit tersentak, dan dia bisa merasakan orang-orang mendekat, total 3 orang. Sosok Duan Lingtian melintas, untuk sementara menghindari macan tutul angin, dan melihat ke kejauhan. Ketiga orang ini adalah 2 pria dan seorang wanita. Sementara itu, macan tutul angin menerkamnya sekali lagi, menjatuhkannya dengan mengancam. Hati-hati, tepat ketika dia akan bergerak dan membunuh macan tutul angin, teriakan halus terdengar. Duan Lingtian merasakan angin harum menyerang lubang hidungnya, dan dia bisa melihat bahwa sosok wanita yang lembut dan anggun di antara 3 orang itu telah muncul dan tiba di hadapannya dalam sekejap mata. Suara mendesing. Ini adalah wanita yang lembut dan anggun. Bilah sepanjang 3 kaki di tangannya melintas, dan di atasnya, 46 siluet mamut kuno mengembun menjadi bentuk. Tingkat ketiga Origin Core Stage. Senjata roh kelas 8. Duan Lingtian melihat melalui wanita ini dengan sekali pandang. Meskipun kecepatan macan tutul angin cepat, itu hanya dibandingkan dengan seniman bela diri Origin Core tingkat kedua dan binatang buas, dan sebelum wanita tahap inti asal tingkat ketiga ini, itu benar-benar tidak dapat menyerang balik. Dalam sekejap mata, itu terbunuh dengan serangan pedang dari wanita itu. Apa kamu baik-baik saja? Setelah wanita itu membunuh macan tutul angin, dia memandang Duan Lingtian dengan sedikit khawatir, dan ketika dia melihat kulit Duan Lingtian yang seperti kulit bayi, jejak keterkejutan terungkap di wajahnya. Saya baik-baik saja. Duan Lingtian dengan ringan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu dia menilai wanita muda di depannya. Wanita itu berusia sekitar 23 atau 24 tahun, dan meskipun dia tidak secantik KR atau Li Fei, wajahnya yang halus dan elegan serta kulitnya yang halus dan indah memancarkan jejak keanggunan, memberikan perasaan nyaman. Tatapan wanita muda itu turun ke pakaian murid pelataran luar Duan Lingtian dan dengan ringan tersenyum ketika dia berkata, "Kamu adalah murid pelataran luar dari Sekte Pedang Bintang 7 kita, kan?" "Ya," Duan Lingtian mengangguk.
Dia telah memperhatikan sebelumnya bahwa bukan hanya wanita ini yang merupakan murid pelataran luar Sekte Pedang Bintang 7, dan dua pria lain yang mengikutinya juga adalah murid pelataran luar Sekte Pedang Bintang 7. Senang bertemu denganmu, saya Silan, murid Al-Qaid Peak. Wanita muda itu tersenyum ringan saat dia memperkenalkan dirinya kepada Duan Lingtian. Dia memiliki ekspresi yang baik, dan matanya yang elegan tampak seolah-olah bisa berbicara. Duan Lingtian, murid puncak Megres. Duan Lingtian mengangguk ke Silan. Dia memiliki kesan yang baik tentang wanita berhati hangat ini. Duan Lingtian, kamu datang ke hutan purba sendirian. Silan melihat sekeliling, dan ketika dia tidak memperhatikan orang lain, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Silan memandang Duan Lingtian dan berkata, dengan ekspresi serius, kamu terlalu gegabah. Kamu seharusnya menjadi murid pelataran luar yang baru memasuki Sekte Pedang Bintang 7 kami 2 hari yang lalu, kan? Kamu hanya di tingkat pertama tahap inti asal, jadi bahkan jika kamu ingin datang ke hutan purba ini, kamu harus menemukan tim. Jika tidak, kamu mungkin akan kehilangan nyawamu, sama seperti sebelumnya. Sejauh yang dia ketahui, jika bukan karena dia tepat waktu untuk membantunya, Duan Lingtian pasti sudah mati di bawah cakar macan tutul angin itu dan pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Duan Lingtian dapat melihat bahwa Silan benar-benar peduli padanya, dan dia tidak bisa menahan senyum. Terima kasih atas pengingatnya. Dia tahu itu karena dia hanya menggunakan kekuatan 20 mamut kuno ketika menghadapi macan tutul angin sebelumnya. Silan mengira dia adalah seniman bela diri Origin Core tingkat pertama. Terhadap ini, dia tidak membuat penjelasan lebih lanjut, karena dia bukan seseorang yang suka pamer. Silan memandang Duan Lingtian dan mengundangnya. Kenapa kamu tidak bergabung dengan kami? Kamu akan lebih aman saat mengikuti kami. Pada saat itu, kami akan berbagi semua keuntungan secara merata. Bagaimana? Kedua temanku sangat tangguh. Duan Lingtian awalnya ingin menolaknya, tetapi ketika dia melihat tatapan antisipasi yang tulus dari Silan, dia pada akhirnya tidak menolaknya dan mengangguk. Oke, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Sejauh yang dia ketahui, dia tidak ada hubungannya sama sekali, jadi pergi bersama dengan 3 orang itu tidak masalah. Ayo, aku akan memperkenalkan mereka padamu. Silan dengan ringan tersenyum kepada Duan Lingtian, lalu dia membawa Duan Lingtian untuk berjalan ke 2 murid pelataran luar Seven Star Sword Sect yang ada di dekatnya. Huli, Sao Fei. Ini adalah Duan Lingtian, seorang murid puncak Megres, dan dia akan bergabung dengan tim kami mulai sekarang untuk memasuki hutan purba untuk berlatih dan mendapatkan pengalaman. Saya sudah berjanji kepadanya bahwa semua keuntungan akan didapat, dibagi rata di antara kita berempat, kata Silan kepada 2 murid laki-laki di pelataran luar. Senang bertemu denganmu, saya Huli, seorang murid puncak peda. Murid pelataran luar dengan sosok tinggi dan kuat dan usia yang mirip dengan Silan tersenyum ringan saat dia menyapa Duan Lingtian. Duan Lingtian tersenyum kepada pemuda tegap itu, karena dia selalu menghormati orang-orang yang menghormatinya. Tepat pada saat ini, pria muda kurus yang berdiri di samping memiliki seringai di sudut mulutnya, dan tatapannya yang dingin dan acuh tak acuh menilai Duan Lingtian, lalu dia mengerutkan kening. Silan, dia hanya anak laki-laki cantik Origin Core Stage tingkat pertama. Kami hanya menambah beban dengan membawanya. Wajah Duan Lingtian tenggelam. Silan dan Huli keduanya sedikit malu, dan Huli berkata kepada Duan Lingtian, Duan Lingtian, dia adalah Sao Fei, seorang murid puncak peda juga. Meskipun usia Sao Fei mirip dengan saya dan Silan, dia sudah seorang seniman bela diri Origin Core tingkat keempat. Bakat alaminya dalam martial Dao sangat bagus, jadi sulit untuk menghindari menjadi sombong. Jangan merendahkan diri Anda ke level yang sama dengannya dan anggap saja Anda tidak pernah mendengar apa yang dia katakan sebelumnya. Kita bisa bertemu di sini dan semua murid Sekte Pedang Bintang 7 dapat dianggap sebagai takdir. Jadi, bergabunglah dengan kami. Ya, Duan Lingtian, jangan ambil hati apa yang dikatakan Sao Fei. Silan tersenyum meminta maaf kepada Duan Lingtian. Sao Fei mengerutkan kening, dan dia baru saja akan berbicara ketika dia melihat Huli dan Silan keduanya menatapnya dan menggelengkan kepala. Pada akhirnya, dia tidak berbicara dan hanya mendengus dengan suara rendah. Duan Lingtian bisa merasakan ketulusan Silan dan Huli. Dia memiliki kesan yang baik dari keduanya, jadi dia tidak menolak dan mengangguk setuju.
Baiklah, mari kita berjalan-jalan melalui hutan purba ini bersama-sama, terus maju. Huli tertawa terbahak-bahak dengan semangat heroik yang menembus ke langit. Seorang pria sejati, Duan Lingtian tidak bisa tidak memuji di dalam hatinya saat dia melihat Huli. Kelompok 4 mereka berjalan menuju bagian dalam hutan, dan dalam perjalanan, Silan memiliki ekspresi serius ketika dia berkata kepada Duan Lingtian, "Duan Lingtian, hutan purba sangat luas dan tak terbatas. Kami hanya di area luar hutan, dan kita akan dekat dengan area dalam setelah berjalan lebih jauh. Binatang buas di sana jauh lebih kuat daripada binatang buas di sini. Kekuatanmu lebih lemah, jadi ikuti kami dengan cermat. Jangan berpisah dari kami." "Oke." Duan Lingtian tersenyum kepada Silan, dan sedikit kehangatan muncul di dalam hatinya. Meskipun dia tidak takut dengan binatang buas di dalam, Silan tidak tahu kekuatan aslinya dan hanya berpikir bahwa dia adalah seniman bela diri Origin Core tingkat pertama. "Kamu tidak memiliki kekuatan, tetapi kamu masih berani menjelajah ke hutan purba. Mencari kematian." Cao Fei mengikuti di belakang, dan dia menggerutu dengan suara rendah dengan nada yang tidak kekurangan ejekan. Duan Lingtian mengerutkan kening, lalu melihat Huli dan Silan tersenyum meminta maaf, dan alisnya terangkat. Dia tidak berdebat tentang hal itu dengan Cao Fei dan menganggapnya seolah-olah dia tidak mendengarnya. Dia tidak ingin mempersulit Huli dan Silan. Bagaimanapun juga, Cao Fei ini adalah rekan mereka. Saat mereka masuk lebih dalam ke hutan purba, medannya menjadi lebih rumit. Ada pertumbuhan pohon yang lebat, dan tanah ditutupi rumput dan semak berduri. Lingkungan di sini sangat cocok untuk penyembunyian dan hanyalah surga bagi binatang buas. Tiba-tiba, kekuatan spiritual Duan Lingtian menjadi waspada, dan dia melihat ke arah semak terdekat yang juga berada di samping Huli, lalu dia berteriak dengan suara rendah, "Hati-hati." Huli langsung menjadi waspada saat mendengar suara Duan Lingtian. Dan tepat pada saat itu, serigala besar berwarna hijau giok dengan bulu mengkilap menerkam keluar dari dalam semak-semak, lalu membuka mulutnya yang berdarah untuk menggigit Huli. Di langit, 40 siluet mamut kuno memadat menjadi bentuk. Binatang buas panggung inti asal tingkat ketiga. Serigala biru. Silan berseru kaget, dan tepat pada saat ini, tubuh Huli sedikit condong ke depan, dan dengan mengangkat tangannya, pedang sepanjang 3 kaki di punggungnya langsung terhunus. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Cahaya pedang berwarna biru langit menyala. Gambar pedang diliputi untuk berubah menjadi jaring pedang yang menyelimuti ke arah serigala Azure, dan itu berkedip dengan lampu pedang menyilaukan yang menyebabkan seseorang terpesona. Di atas Huli, 46 siluet mamut kuno terkondensasi menjadi bentuk. Jelas, Huli mirip dengan Silan dan memiliki kultivasi di tingkat ketiga Origin Core Stage dan senjata rohnya juga merupakan senjata roh kelas 7. Au! Serigala Azure menjerit nyaring dan dicabik-cabik oleh gambar pedang Huli. Darahnya berserakan ke tanah saat tubuhnya jatuh. Huli memiliki sedikit rasa takut yang tersisa saat dia menghela nafas lega, lalu dia menatap Duan Lingtian dengan rasa terima kasih. "Duan Lingtian, terima kasih. Jika bukan karena kamu, aku mungkin akan terluka karenanya." "Ya, Duan Lingtian." Serigala Azure sangat ahli dalam penyembunyian. "Di dalam semak ini, kami sama sekali tidak dapat menyadarinya. Bagaimana kamu menyadarinya?" Silan memandang Duan Lingtian dengan wajah penuh kejutan, karena di awalnya berpikir bahwa kekuatan Duan Lingtian lemah dan dia akan membutuhkan mereka untuk merawatnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Duan Lingtian masih memiliki kekuatan seperti itu, kemampuan. Sebelumnya, jika bukan karena Duan Lingtian memperhatikan serigala Azure tepat waktu, Huli pasti akan terluka. Sudut pandangku dari sini kebetulan bisa melihat mata hijaunya. Duan Lingtian tersenyum ringan dan menemukan alasan. Dia tidak bisa mengatakan bahwa kekuatan spiritualnya lebih tajam, kan? Anjing beruntung. Alis-alis Cao Fei mereda, lalu dia melirik Duan Lingtian dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh dan mendengus jijik. Huli dan Silan mengerutkan kening dan keduanya tidak puas pada Cao Fei. Inti binatang dari binatang buas tahap inti asal tingkat ketiga benar-benar kecil. Sementara itu, Huli menggali inti binatang yang berkedip-kedip dengan kilau cahaya dari dalam mayat serigala Azure. Origin Core Stage binatang buas telah memadatkan inti binatang di dalam tubuh mereka. Inti binatang juga merupakan jenis bahan obat. "Huli,
Teknik pedang Skynetmu adalah sesuatu yang kamu mulai kembangkan ketika kamu tiba di Seven Star Sword Sect setahun yang lalu. Aku tidak pernah membayangkan itu sudah melangkah ke tahap kesempurnaan. Silan melirik Huli dengan kagum. Kamu membunuh Azure Wolf itu dengan satu serangan pedang. Banyak murid Sekte Pedang Bintang 7 tidak mengembangkan keterampilan pedang sebelum memasuki Sekte Pedang Bintang 7, dan hanya setelah mereka tiba di Sekte Pedang Bintang 7 mereka mulai mengembangkan keterampilan pedang. Ini adalah sesuatu yang diketahui Duan Lingtian. Huli tertawa. Keterampilan bela diri yang awalnya saya kembangkan memiliki beberapa kesamaan dengan teknik pedang Skynet. Jadi, saya mengolah teknik pedang Skynet ini dengan kemampuan tinggi. Bukankah pedang angin melonjak Anda juga sudah melangkah ke tahap penguasaan? Ini hanya tahap penguasaan, setidaknya butuh 1 tahun bagiku untuk menerobos ke tahap kesempurnaan. Silan menghela nafas. Bab 273, Sao Fei yang mengerikan. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, Lukas. Ketika beralih untuk mengembangkan keterampilan pedang dari jenis keterampilan bela diri lainnya, murid yang memasuki Sekte Pedang Bintang 7 biasanya akan memilih keterampilan pedang yang mirip dengan keterampilan bela diri yang mereka kembangkan sebelumnya. Kecuali kemampuan pemahaman mereka lebih rendah dari titik yang akan sulit untuk dilihat secara serius pada mereka, hampir semua seniman bela diri yang mampu mencapai kultivasi di tahap inti asal telah mengembangkan keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi ke tahap kesempurnaan, dan memiliki pemahaman yang sangat mendalam terhadap keterampilan bela diri tertentu. Sebagai sekte teratas dalam kerajaan Kekaisaran Hutan Azure, keterampilan pedang dari Sekte Pedang Bintang 7 praktis semua keterampilan pedang tingkat mendalam tingkat tinggi, dan kecuali orang yang memasuki sekte itu awalnya mengembangkan keterampilan pedang, seseorang pasti akan berubah untuk mengolah pedang, keterampilan. Keterampilan pedang bergantung pada pedang roh untuk dieksekusi, dan sampai batas tertentu mereka memiliki keunggulan untuk sebagian besar keterampilan bela diri. Ayo pergi. Sao Fei mengerutkan kening ketika dia melihat Silan dan Huli mulai mengobrol santai dan terus berjalan ke depan. Duan Lingtian, mari kita kejar dia. Silan dan Huli memanggil Duan Lingtian, lalu mereka bertiga mengejar Sao Fei. Di bagian perjalanan berikutnya, mereka akan menghadapi binatang buas dari waktu ke waktu. Yang terkuat di antara binatang buas ini berada di tingkat ketiga tahap inti asal, dan setiap kali binatang buas seperti itu muncul, itu akan dibunuh dengan ayunan pedang oleh Silan dan Huli. Keuntungan kami tidak buruk. Kami sudah memiliki 7 inti binatang buas dari binatang buas tahap inti asal tingkat ketiga dan 15 inti binatang buas dari binatang buas tahap inti asal tingkat kedua. Huli, yang bertugas mengumpulkan rampasan, tersenyum lebar. Hati-hati, binatang buas di atas bahkan lebih kuat. Silan melihat ke depan dengan tatapan yang sedikit ketakutan, lalu dia menatap Duan Lingtian, terutama ingin memperingatkan Duan Lingtian. Duan Lingtian tersenyum kepada Silan untuk mengungkapkan pengertiannya. Mengaum. Tepat pada saat ini, bersama dengan raungan keras yang menindas, seekor binatang buas yang sangat gesit dengan tubuh yang sangat besar berlari mendekat dan tiba di depan kelompok 4 Duan Lingtian dalam sekejap mata. Sementara binatang buas itu berlari keluar, Duan Lingtian bisa merasakan getaran yang datang dari tanah dengan setiap langkah yang diambilnya. Seolah-olah bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Ketika binatang buas yang sangat besar ini berlari, 60 siluet mamut kuno memadat menjadi bentuk di langit di atasnya. Saat ini, binatang buas itu menatap kelompok 4 Duan Lingtian, sepertinya sedang mengamati sesuatu. Huli dengan keras menelan seteguk air liur ketika dia melihat binatang buas di hadapannya dan berseru dengan suara rendah, binatang buas tahap inti asal tingkat 4, Badak Gajah. Badak Gajah adalah binatang buas menakutkan yang mahir dalam kekuatan dan kecepatan. Itu mampu menjatuhkan binatang buas Origin Core Stage tingkat keempat biasa yang terbang dengan satu serangan dan sangat tirani. Sao Fei, terserah kamu. Ketika Silan melihat Badak Gajah muncul, matanya yang indah sedikit menyipit dan menatap Sao Fei. Badak Gajah, binatang buas tahap inti asal tingkat keempat yang memiliki kekuatan 60 mamut kuno. Dalam hal kecepatan, dia dan Huli jauh dari bisa dibandingkan dengan Badak Gajah. Dalam hal pelanggaran, meskipun dia dan Huli adalah seniman bela diri Origin Core tingkat ketiga yang memiliki senjata roh kelas 8, kekuatan yang mereka dapat gunakan ketika mengandalkan senjata roh hanya sebanding dengan kekuatan 46 mamut kuno. Itu terlalu banyak perbedaan dibandingkan dengan Badak Gajah. Bahkan jika dia dan Huli bergabung, masih mustahil bagi mereka untuk menandingi Badak Gajah.
Adapun Duan Lingtian, sejauh yang dia ketahui, dia hanya murid pelataran luar tahap inti asal tingkat pertama yang baru saja memasuki Sekte Pedang Bintang 7 dan tidak akan dapat membantu. Jadi, menurutnya, hanya Cao Fei yang mampu menghadapi badak gajah ini dalam kelompok mereka berempat. Alis Cao Fei berkerut ketika dia mendengar Silan, dan sedikit rasa puas muncul di sudut mulutnya. Selanjutnya, tatapannya turun ke Duan Lingtian dan dia berkata, dengan nada mengejek, jika diingat-ingat, sepertinya ada satu orang di antara kita yang belum bertempur, kan? Sejak Anda bergabung dengan tim kami, dan karena kamu menginginkan bagian yang sama dari keuntungan. Kamu tidak bisa hanya duduk-duduk dan menikmati hasil kerja orang lain, kan? Suara Cao Fei sangat mengganggu telinga. Sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi seringai ketika dia mendengar Cao Fei. Cao Fei ini berkata bahwa dia sedang duduk-duduk dan menikmati hasil kerja orang lain. Sepanjang perjalanan mereka ke sini, satu-satunya alasan dia belum bertarung adalah karena Silan dan Hu Li akan bergegas ke depannya dan tidak memberinya kesempatan untuk bergerak. Jika mereka benar-benar menghadapi bahaya, dia secara alami tidak akan melihat dan tidak melakukan apa-apa. Namun, di mata Cao Fei, kultivasinya hanya pada tingkat pertama tahap inti asal. Dalam keadaan ini, Cao Fei mendorongnya keluar ketika dihadapkan dengan badak gajah tahap inti asal tingkat keempat. Hati Cao Fei yang kejam terlihat jelas. Cao Fei ingin dia mati. Apa, tidak berani? Melihat Duan Lingtian tidak bergerak, Cao Fei mulai tertawa. Anak laki-laki cantik pada akhirnya adalah anak laki-laki yang cantik. Selain merayu wanita, kemampuan apa lagi yang kamu miliki? Saat dia berbicara sampai saat ini, Cao Fei dengan sengaja melirik Silan. Ekspresi Silan sangat tidak sedap dipandang. Cao Fei, bagaimana kamu bisa seperti ini? Duan Lingtian hanya seorang seniman bela diri origin core tingkat pertama, sedangkan badak gajah adalah binatang buas tahap inti asal tingkat keempat, dan hanya kamu di antara kami yang mampu menghadapinya. Titik. Anda meminta Duan Lingtian untuk menghadapinya, bukankah itu memintanya untuk mati? Huff. Cao Fei melirik Duan Lingtian dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh saat dia diejek. Seorang anak laki-laki cantik yang duduk-duduk dan menikmati hasil kerja orang lain ingin memiliki bagian yang sama dari keuntungan dengan kita tanpa berperang. Apakah itu mungkin? Jika dia mati, maka kita bertiga akan berbagi keuntungan. Bukankah itu lebih baik? Kamu, Silan dibuat marah oleh Cao Fei sampai-sampai wajahnya menjadi pucat pasi dan sosoknya yang lembut mulai gemetar dan tidak dapat berbicara. Cao Fei, kamu bertindak terlalu jauh. Hu Li tidak bisa berdiri dan menonton lebih lama lagi, dan dia mengerutkan kening sambil berkata, karena Duan Lingtian telah bergabung dengan kita sekarang, dia adalah rekan kita. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Hu Li, Cao Fei mencibir, jika kamu dan Silan ingin melindunginya, maka lawanlah sendiri. Aku tidak mau membagi keuntunganku secara merata dengan orang yang duduk di sekitar dan menikmati hasil kerja orang lain. Saat Cao Fei berbicara, dia mundur beberapa langkah. Selanjutnya, sementara Silan dan Hu Li memiliki ekspresi marah, dia menambahkan, benar, jika kalian berdua mengeluarkannya dari tim kecil kita, atau mungkin dia sendiri yang masuk akal dan pergi, maka aku akan bertindak dan membantu kalian berdua. Nada bicara Cao Fei dipenuhi dengan kepuasan seolah-olah dia yakin bahwa jika dia tidak bertindak, Duan Lingtian dan yang lainnya tidak akan mampu menghadapi badak gajah. Cao Fei, kamu, Hu Li dan Silan sama-sama dibuat marah oleh Cao Fei sampai-sampai wajah mereka menjadi pucat dan mata mereka merah padam. Mereka juga menyadari sekarang bahwa badak gajah sudah mengumpulkan kekuatan dan kemungkinan akan menyerang mereka kapan saja. Jika Cao Fei tidak membantu, maka hanya jalan kematian yang tersisa untuk mereka bertiga. Namun, meminta mereka untuk mengeluarkan Duan Lingtian dari tim kecil mereka dan menyerah pada penyalahgunaan kekuasaan Cao Fei adalah sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan dari lubuk hati mereka. Duan Lingtian, kamu berdiri di belakang. Aku dan Hu Li akan berurusan dengan badak gajah ini. Jika situasinya serba salah, kamu segera melarikan diri. Silan memandang Duan Lingtian dan memasang ekspresi serius. Ya, Duan Lingtian, Anda hanya berada di tingkat pertama tahap inti asal, dan Anda jauh dari tandingan untuk badak gajah tahap inti asal tingkat keempat ini. Tetaplah di belakang kami dan saksikan kami menanganinya. Titik. Jika situasinya menjadi berbahaya, dengarkan Silan dan segera lari. Hu Li berkata kepada Duan Lingtian juga.
Wajah pemuda tegap ini dipenuhi dengan keseriusan. Tatapan Duan Lingtian menjadi rumit ketika dia mendengar apa yang dikatakan Huli dan Silan, dan jejak kehangatan muncul di hatinya. Huff, Sao Fei, yang berdiri di belakang, melihat pemandangan ini dan mencibir. Pemandangan yang begitu menyentuh. Silan, Huli, izinkan saya mengatakannya terlebih dahulu, jika Duan Lingtian ini melarikan diri sendiri dan tidak dikeluarkan dari tim kecil kami oleh kalian berdua, maka bahkan jika kalian berdua akan melakukannya, dibunuh oleh badak gajah, aku masih tidak akan bergerak untuk menyelamatkan kalian berdua. Apa yang dikatakan Sao Fei menyebabkan wajah Duan Lingtian tenggelam. Sao Fei ini benar-benar bertentangan dengannya. Selain itu, dia bahkan melihat kehidupan Silan dan Huli sebagai masalah sepele. Api kemarahan muncul di dalam hati Duan Lingtian. Sao Fei, Huli menatap Sao Fei. Rasa dingin dan ketidakpedulian muncul di sudut mulutnya, dan tatapannya menjadi sama sekali asing. Aku tidak akan mengusir Duan Lingtian bahkan jika aku mati. Dia adalah temanku. Gerakan mengungkap kekerasan ual demi menghapuskannya. Wajah elegan Silan menegang, dan nada suaranya sangat tegas. Bagus, bagus. Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kalian semua berurusan dengan badak gajah. Sao Fei tahu bahwa rencananya untuk memaksa Duan Lingtian pergi telah gagal ketika Huli dan Silan menyatakan pendirian mereka. Dia sedikit marah karena malu dan mulai tertawa karena sangat marah. Selanjutnya, dia melihat Duan Lingtian dan jejak cahaya dingin melintas di matanya. Duan Lingtian merasakan permusuhan yang dimiliki Sao Fei terhadapnya. Dia mengerti bahwa Sao Fei ini adalah orang kecil yang selalu merasa sulit untuk merasa nyaman ketika tahap inti asal tingkat pertama seperti dia bergabung dengan tim kecil mereka. Mungkin di mata Sao Fei, Duan Lingtian hanyalah beban. Tapi Duan Lingtian tidak pernah membayangkan bahwa hanya karena ini, Sao Fei ini benar-benar akan kehilangan semua keseimbangan penilaian dan membuat Silan dan Huli mati untuk ini. Tindakan keji Sao Fei ini menyebabkan Duan Lingtian merasa jijik dari lubuk hatinya. Silan, Huli, terima kasih atas niat baikmu. Duan Lingtian memandang Silan dan Huli, lalu dia tersenyum ringan. Duan Lingtian, apa maksudmu dengan ini? Kamu adalah teman kami. Tidak peduli apa, kami tidak akan membiarkanmu meninggalkan tim kecil kami. Ya, Duan Lingtian, kita adalah sahabat, dan kita melewati suka dan duka bersama. Huli dan Silan berpikir bahwa Duan Lingtian bermaksud untuk pergi sendiri, dan wajah mereka langsung menjadi pucat saat mereka buru-buru berbicara. Huff, aku akan menganggapmu masuk akal. Sao Fei secara alami berpikir Duan Lingtian bermaksud untuk meninggalkan dirinya juga, dan seketika, jejak senyum kemenangan muncul di sudut mulutnya. Tanpa diduga, tindakan Duan Lingtian di saat berikutnya menyebabkan senyum di sudut mulutnya membeku. Silan, Huli, apa yang kalian berdua bicarakan? Aku tidak akan pergi, aku hanya ingin memberitahu kalian berdua untuk menyerahkan badak gajah ini kepadaku. Duan Lingtian tahu bahwa Silan dan Huli telah salah paham, jadi dia buru-buru menjelaskan sambil tersenyum ringan. Saat dia berbicara, dia mengambil langkah maju dan berjalan menuju tingkat keempat Origin Core Stage Elephant Rhino. Saat itu terjadi, dia bisa menggunakan badak gajah ini untuk menguji energi gempa bentuk Titon Wim dengan benar. Aku akan menekan kekuatanku ke tingkat ketiga dari tahap inti asal dan mengerahkan kekuatan 40 mamut kuno, lalu aku akan menggunakan pedang roh kelas 7. Lupakan saja, aku akan menggunakan pedang roh kelas 8. Dengan cara ini, kekuatan seranganku akan sebanding dengan kekuatan 48 mamut kuno. Pada saat yang sama ketika dia berjalan keluar, dia berpikir dalam hatinya, badak gajah ini adalah binatang buas di tingkat keempat dari tahap inti asal dan memiliki kekuatan 60 mamut kuno. Saya akan menguji apakah saya dapat menggunakan kekuatan 48 mamut kuno dan mengandalkan energi gempa untuk membunuhnya. Saat dia memikirkan sampai titik ini, Duan Lingtian sedikit bersemangat di dalam hatinya. Tiba-tiba, tidak, binatang buas tahap inti asal tingkat keempat bukanlah sesuatu yang bisa kamu tangani. Duan Lingtian, cepat kembali. Silan memperhatikan tindakan Duan Lingtian, dan wajahnya yang cantik menjadi pucat. Bab 274, Penghalang Sao Fei. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Lukas. Mencari kematian. Jejak ejekan dan penghinaan muncul di sudut mulut Sao Fei ketika dia mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian dan melihat tindakan Duan Lingtian, dan dia memiliki wajah yang penuh dengan kesenangan atas kemalangan Duan Lingtian.
Seorang seniman bela diri Origin Core tingkat pertama ingin berurusan dengan badak gajah tahap inti asal tingkat keempat. Sejauh yang dia ketahui, bocah cantik ini hanya melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dan dia sebenarnya sedang mencari kematian. Cao Fei, sudah begini dan kamu masih menikmati kemalangannya. Hu Li melirik Cao Fei dengan ketidakpuasan, lalu dia menatap Duan Lingtian. Duan Lingtian, cepat kembali. Badak gajah itu bukan sesuatu yang bisa kamu tangani. Jangan khawatir. Duan Lingtian mendengar kekhawatiran Silan dan Hu Li dan berbalik untuk tersenyum ringan kepada mereka. Hu Li, dia terburu-buru untuk membunuh dirinya sendiri. Tidak perlu bagimu untuk menghentikannya, kata Cao Fei acuh tak acuh, seolah-olah dia menantikan Duan Lingtian mati di bawah gading badak gajah. Cao Fei, kamu bertindak terlalu jauh. Silan berteriak dengan marah, dan wajahnya yang cantik memerah saat dia berkata kepada Hu Li. Hu Li, aku akan membantu Duan Lingtian. Hu Li menjawab dan ingin pergi bersama Silan untuk membantu Duan Lingtian. Duan Lingtian malah menggelengkan kepalanya. Kalian berdua lihat saja, aku sendiri sudah cukup untuk menghadapi badak gajah ini. Hu Li dan Silan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mereka mendengar ini. Dia saja sudah cukup. Duan Lingtian, sekarang bukan waktunya untuk mencoba dan menjadi berani. Silan dan Hu Li praktis berkata pada saat yang bersamaan. Haha, sepertinya kamu cukup percaya diri, nak. Biarkan aku melihat sendiri bagaimana kamu menghadapi badak gajah ini. Cao Fei tertawa mengejek saat dia melihat Duan Lingtian, lalu dia melihat Hu Li dan Silan. Silan, Hu Li, kalian berdua memiliki niat baik, tapi sayangnya, itu ditolak olehnya. Karena dia ingin mengadili kematian, maka kalian berdua harus membantunya memenuhi keinginannya. Duan Lingtian langsung mengabaikan apa yang dikatakan Cao Fei, lalu dia mengangguk kepada Silan dan Hu Li sebelum berbalik dan berlari ke arah gajah badak. Silan, ayo pergi. Kita akan pergi membantunya. Hu Li memanggil Silan meskipun Duan Lingtian mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan mereka, tetapi bagaimana mereka bisa melihat dan tidak melakukan apa-apa. Sejauh yang mereka ketahui, Duan Lingtian adalah rekan mereka, dan mereka sama sekali tidak akan mengesampingkan Duan Lingtian. Namun, tepat ketika mereka hendak pindah, ketika tatapan mereka menyentuh lokasi Duan Lingtian jauh di kejauhan, mereka benar-benar membeku. Surga, apa yang telah mereka lihat? Saat Duan Lingtian berlari menuju badak gajah, energi langit dan bumi bergolak di atasnya dan benar-benar mengembun menjadi 40 siluet mamut kuno. Kekuatan 40 mamut purba. Ini adalah tanda tingkat ketiga dari Origin Core Stage. Dengan kata lain, Duan Lingtian sebenarnya adalah seniman bela diri Origin Core tingkat ketiga. Kejutan menyenangkan yang tiba-tiba muncul ini menyebabkan hati Silan dan Hu Li bergetar, dan ketidakpercayaan muncul di wajah mereka. Mereka berdua saling melirik dan bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka tidak mengabaikan poin yang paling penting, usia Duan Lingtian paling banyak sekitar 20 tahun, dan dia bahkan mungkin belum berusia 20 tahun. Seorang seniman bela diri Origin Core tingkat ketiga yang berusia sekitar 20 tahun. Gagasan apa ini? Bahkan di seluruh sekte pedang bintang 7, bakat alami seperti itu dapat dianggap sebagai murid jenius kelas 1. Detak jantung mereka tiba-tiba menjadi lebih cepat, dan mereka senang dan khawatir. Mereka senang bahwa Duan Lingtian sebenarnya bukan seniman bela diri Origin Core tingkat pertama, dia adalah seniman bela diri Origin Core tingkat ketiga. Mereka terkejut karena meskipun Duan Lingtian adalah seniman bela diri Origin Core tingkat ketiga, dia masih belum bisa menandingi badak gajah tahap inti asal tingkat keempat. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Cao Fei menatap kosong ke-40 siluet mamut kuno di atas Duan Lingtian dan memasang wajah penuh ketidakpercayaan. Bocah cantik ini, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan yang begitu hebat? Wajahnya menjadi muram. Sejauh yang dia ketahui, bakat alami Duan Lingtian telah jauh melampaui. Ketika dia pada usia ini, kultivasinya jauh dari level ini. Seketika, dadanya dipenuhi rasa iri. Wajahnya suram saat dia menatap sosok Duan Lingtian yang melintas ke arah badak gajah, dan matanya berkedip dengan cahaya dingin dan sudut mulutnya melengkung menjadi seringai. Jadi bagaimana jika kamu berada di tingkat ketiga dari tahap inti asal? Bukankah kamu masih akan mati di bawah gading badak gajah? Sejauh yang dia ketahui, mustahil bagi seniman bela diri Origin Core tingkat ketiga untuk bertahan hidup di bawah gading badak gajah. Hu Li,
Duan Lingtian berada di tingkat ketiga dari tahap inti asal seperti kita, bahkan jika kita bertiga tidak dapat membunuh badak gajah ketika kita bergabung, kita harus dapat memaksanya untuk mundur. Setelah mengetahui tentang tingkat kultivasi sejati Duan Lingtian, mata Silan bersinar saat dia melihat Huli, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya yang elegan. Oke, Huli mengangguk dan berlari keluar bersama Silan. Jika 3 seniman bela diri Origin Core tingkat ketiga bergabung, mereka kemungkinan besar akan memaksa badak gajah untuk mundur. Namun, sosok Silan dan Huli yang melintas berhenti dalam waktu singkat karena ada sosok yang melintas ke arah mereka dan menghalangi mereka, tidak membiarkan mereka membantu Duan Lingtian. Cao Fei, apa artinya ini? Wajah Huli menjadi muram. Sekarang dia telah melihat bahwa Duan Lingtian mulai melawan badak gajah dan menggunakan teknik gerakan mendalam untuk melawan badak gajah. Sejauh yang dia ketahui, jika dia terlambat, kemungkinan besar Duan Lingtian akan kehilangan nyawanya. Cao Fei, apa yang akan kami bantu Duan Lingtian berhubungan denganmu? Jangan pergi terlalu jauh. Silan tidak pernah berpikir Cao Fei akan menghalangi mereka juga, dan wajahnya yang cantik menjadi muram. Sepasang matanya yang indah berkedip dengan kilatan kemarahan saat dia menatap tajam ke arah Cao Fei. Silan, Huli, bukannya aku sengaja menghalangi kalian berdua. Aku hanya membantu bocah cantik itu. Bukankah dia mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan bantuanmu? Karena memang seperti itu, sebagai anggota tim kecil ini, saya tentu harus membantunya menghalangi kalian berdua sehingga kalian berdua tidak mencuri pusat perhatiannya. Cao Fei menyeringai lebar, menyeringai cemerlang dengan wajah penuh kemarahan yang wajar. Seolah-olah dia dengan baik hati membantu Duan Lingtian, tapi senyum Cao Fei di mata Huli dan Silan sangat munafik. Cao Fei, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin membantu Duan Lingtian, tetapi kamu masih menghentikan kami untuk membantunya. Apakah karena kamu harus melihatnya mati sebelum kamu bisa bahagia? Mata Huli merah padam, dan dia mengangkat tangannya untuk menggenggam pedang terselubung di punggungnya, siap menghunus pedangnya kapan saja. Cao Fei, menyingkir. Suara Silan memiliki jejak kemarahan sedingin es bercampur di dalamnya, dan di tangannya, pedang sepanjang 3 kaki muncul dari udara tipis. Apa, kalian berdua ingin menyerangku? Apakah kalian berdua pikir kalian cocok untukku? Sudut mulut Cao Fei melengkung menjadi seringai, dan di tangannya, pedang roh hijau tua muncul dari udara tipis. Jangan lupa, kultivasiku tidak hanya jauh melampaui kalian berdua, bahkan pedang roh di tanganku adalah pedang roh kelas 7. Wajah Cao Fei memiliki rasa jijik bercampur di dalamnya saat dia melihat Huli dan Silan. Sejauh yang dia ketahui, belum lagi Huli dan Silan, bahkan jika Huli, Silan, dan anak laki-laki cantik bergabung, masih tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi tandingan baginya. Jika Anda masih tidak menyingkir, maka kami tidak akan menarik pukulan kami. Wajah cantik Silan memiliki jejak kemarahan di atasnya, dan dia membenci tindakan Cao Fei saat ini dari lubuk hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari di masa lalu bahwa Cao Fei ini adalah orang yang sangat kejam. Hari ini, dia bisa dianggap telah menyaksikan wajah asli Cao Fei. Cao Fei, menyingkir. Huli memasang ekspresi gelisah, dan pedang sepanjang 3 kaki meninggalkan sarungnya untuk masuk ke tangannya. Apa, kalian berdua benar-benar ingin bergerak melawanku? Kalau begitu biarkan aku melihat apakah kalian berdua telah membaik akhir-akhir ini. Cao Fei mulai tertawa, dan senyumnya mengandung jejak penghinaan. Suara mendesing. Silan dan Huli tidak bisa menahan diri lagi dan langsung mengayunkan pedang mereka ke arah Cao Fei. Cao Fei tampak seperti sedang bermain dengan mereka berdua, dan pedang mereka dengan mudah ditangkis oleh pedang Cao Fei. Apalagi belum lagi fakta bahwa pedang roh kelas 7 di tangannya jauh melampaui pedang roh kelas 8 di tangan Silan dan Huli. Dalam hal kekuatan, dia adalah seniman bela diri Origin Core tingkat keempat, dan dibandingkan dengan mereka berdua, yang merupakan seniman bela diri Origin Core tingkat ketiga, dia memiliki seluruh kekuatan 20 mamut kuno lebih banyak dari mereka. Di bawah pedangnya, Silan dan Huli tidak berbeda dengan anak-anak. Suara mendesing. Saat ini, Duan Lingtian menggunakan kultivasi di tingkat ketiga tahap inti asal untuk mengeksekusi teknik gerakan ular roh dan berkedip di sekitar badak gajah. Setiap kali, dia akan menghindari domba jantan badak gajah dengan aman. Taring tajam badak gajah telah mencukur melewati pakaian murid pelataran luar Duan Lingtian berkali-kali saat melintas, tapi itu bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Duan Lingtian.
Mengaum. Badak gajah akhirnya marah dan mengamuk. Pada saat ini, Duan Lingtian tidak berani melanjutkan bermain dengan badak gajah dengan mengeksekusi teknik gerakan ular roh dengan kekuatan di tingkat ketiga tahap inti asal, karena badak gajah saat ini telah sepenuhnya mengungkapkan kecepatan yang seharusnya memiliki sebagai binatang buas tahap inti asal tingkat keempat. Kecepatan yang diungkapkannya dengan kekuatan 60 mamut kuno jauh dari sesuatu yang bisa dia tandingi dengan kecepatan yang dia ungkapkan saat menggunakan kekuatan 40 mamut kuno. Seketika, 60 siluet mamut kuno muncul di atas Duan Lingtian. Sekarang, menghindari serangan badak gajah dilakukan olehnya dengan mudah. Tiba-tiba, suara bentrokan senjata memasuki telinganya, dan Duan Lingtian mengerutkan kening. Mungkinkah Silan dan yang lainnya menghadapi bahaya? Ketika dia membalikkan tubuhnya untuk melompat ke punggung badak gajah, dia melirik dan melihat pemandangan yang membuatnya sangat marah. Cao Fei, wajah Duan Lingtian tenggelam. Dia bisa melihat bahwa Cao Fei mempermainkan Silan dan Huli. Apalagi tujuan Cao Fei sudah jelas. Itu untuk menghentikan Silan dan Huli membantunya. Meskipun dia tidak membutuhkan bantuan Silan dan Huli, tindakan Cao Fei saat ini masih membuatnya sangat marah. Awalnya aku ingin bermain denganmu untuk sementara waktu, tetapi sekarang aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu lagi. Duan Lingtian memandang badak gajah di bawah kakinya dan matanya menjadi dingin. Seketika, 20 dari 60 siluet mamut kuno di atasnya menghilang ke udara tipis dan sekali lagi menurun tajam menjadi 40. Duan Lingtian sekali lagi mengendalikan kekuatannya dengan kekuatan 40 mamut kuno. Sebanding dengan seniman bela diri Origin Core tingkat ketiga biasa. Suara mendesing. Pedang sepanjang 3 kaki muncul dari udara tipis di tangan Duan Lingtian. Bilah sepanjang 3 kaki ini persisnya adalah pedang yang dia sempurnakan di kota Kabupaten Swallow Mountain County ketika dia memiliki taruhan hidup dengan penyempurnaan senjata dengan penatua kedua klan Su. Dan itu mampu memperkuat kekuatannya sebesar 20%. Suara mendesing. Duan Lingtian menyerang dengan pedangnya. Kekuatan pedang roh kelas 8 mekar, dan 40 siluet mamut kuno di atasnya langsung menjadi 48. Pedangnya menyambar seolah berubah menjadi sambaran petir yang turun ke kepala badak gajah. Pedang itu menghadapi perlawanan yang sangat kuat di tempat di mana pedang itu turun. Kulit badak gajah ini sangat tebal. Duan Lingtian mengerutkan kening. Bab 275, Macan Tutul Liar. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Lukas. Mengaum, meski bilah sepanjang 3 kaki itu hanya sedikit menancap di kepala gajah badak, tetap saja terasa sakit. Itu meraung dalam kesedihan dan tubuhnya yang besar mulai bergoyang keras, ingin melepaskan Duan Lingtian. Duan Lingtian stabil seperti gunung Tai dan tetap tidak bergerak, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Tiba-tiba, tatapan Duan Lingtian menjadi dingin. Energi gempa. Origin energi melilit pada bilah sepanjang 3 kaki di tangannya dan mulai bergetar hebat dengan frekuensi yang semakin cepat. Oh. Energi gempa yang menakutkan bergetar di energi asal pada bilah sepanjang 3 kaki, dan kulit serta daging badak gajah yang kuat dengan cepat terbelah. Ujung pedang yang tajam menancap tepat ke tengkorak badak gajah. Darah segar keluar seperti badai, dan energi gempa masih berlanjut. Energi asal yang bergetar pada bilah sepanjang 3 kaki di tangan Duan Lingtian secara langsung menghancurkan tengkorak badak gajah. Aum gelombang, badak gajah mengeluarkan auman terakhirnya, lalu tubuhnya yang besar jatuh ke tanah, menyebabkan debu memenuhi udara. Mati, bang! Tanah bergetar ketika tubuh besar badak gajah jatuh. Itu memungkinkan 3 orang yang berada dalam pertempuran di kejauhan untuk memperhatikan peristiwa itu dan menghentikan tindakan mereka. Ini. Silan dan Huli menatap kosong ke arah badak gajah yang jatuh. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Duan Lingtian benar-benar akan membunuh badak gajah. Selain itu, Duan Lingtian tanpa goresan. Tidak mungkin. Cao Fei benar-benar tercengang saat melihat pemandangan di depannya. Bocah cantik itu benar-benar membunuh badak gajah. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Aku pasti sedang bermimpi, pasti. Namun, ketika dia mencubit pahanya dan merasakan rasa sakit yang datang darinya, dia menyadari bahwa ini bukan mimpi, tetapi kenyataan. Duan Lingtian mengeluarkan inti binatang badak gajah lalu kembali ke sisi Silan dan Huli sebelum memberikan inti terbaik kepada Huli. Huli, simpan dulu, dan kita akan membaginya nanti.
Duan Lingtian, kamu benar-benar sesuatu. Huli memberi Duan Lingtian acungan jempol, lalu dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sayangnya, saya tidak melihat bagaimana Anda melakukannya sebelumnya. Anda benar-benar dapat membunuh badak gajah tahap inti asal tingkat keempat dengan budidaya di tingkat ketiga tahap inti asal. Sungguh luar biasa. Saat dia berbicara sampai titik ini, mata Huli memiliki kebencian di dalamnya saat dia menyapu pandangannya ke Shao Fei di dekatnya. Duan Lingtian, kamu terlalu tangguh. Silan memandang Duan Lingtian dengan wajah penuh kekaguman, saat Duan Lingtian membunuh badak gajah yang membuatnya terlalu terkejut. Sebelum hari ini, jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa seniman bela diri Origin Core tingkat ketiga mampu membunuh binatang buas Origin Core Stage tingkat keempat, dia sama sekali tidak akan mempercayainya. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Karena ini telah terjadi tepat di depan matanya. Dalam waktu singkat, Silan sepertinya telah mengingat sesuatu, dan dia menatap Shao Fei dengan ekspresi marah. Shao Fei, ayo berpisah. Saat dia mengingat apa yang terjadi sebelumnya, hati Silan dipenuhi amarah. Untungnya, Duan Lingtian baik-baik saja. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri seumur hidupnya. Bagaimanapun, dialah yang menarik Duan Lingtian ke dalam tim kecil ini. Shao Fei, pergi. Di masa depan, aku, Huli, akan menerimanya karena aku belum pernah mengenalmu. Huli menatap Shao Fei dengan wajah penuh ketidakpuasan. Sekarang ketika dia melihat Shao Fei, dia tidak bisa tidak mengingat apa yang terjadi sebelumnya dan sangat marah. Apa, sekarang setelah kalian berdua memiliki anak laki-laki cantik ini, kalian berencana untuk menendang tangga itu? Wajah Shao Fei menjadi muram ketika Silan berbicara, dan ketika dia mendengar apa yang dikatakan Huli, tatapannya menjadi dingin. Apakah kalian berdua berpikir bahwa aku, Shao Fei, adalah seseorang yang bisa kalian berdua miliki? Dia sudah iri pada Duan Lingtian, dan sekarang ketika dia melihat bahwa Silan dan Huli benar-benar ingin mengusirnya demi Duan Lingtian, api kemarahan yang jahat langsung muncul di dalam hatinya. Sebenarnya, memintanya untuk meninggalkan tim kecil bukanlah masalah besar. Tetapi ketika dia memikirkan bagaimana itu karena bocah cantik ini, hatinya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan, dan dia tidak mau melepaskannya begitu saja. Shao Fei, apa yang kamu lakukan sebelumnya benar-benar mengecewakan kami. Huli menatap Shao Fei dan wajahnya tenggelam. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku hanya membantu bocah cantik itu sebelumnya. Fakta membuktikan bahwa aku benar untuk menghalangi kalian berdua, karena dia bisa membunuh badak gajah sendirian. Shao Fei mencibir seolah-olah dia sudah lama tahu bahwa Duan Lingtian memiliki kekuatan untuk membunuh badak gajah. Sebenarnya, bagaimana mungkin Silan dan Huli tidak mengetahui pemikirannya itu? Dan untuk sesaat, wajah mereka sangat tidak enak dilihat. Tidak tahu malu. Baiklah, kalian berdua tidak perlu memutuskan hubungan kalian karena aku. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum ringan. Silan dan Huli tercengang sesaat ketika mereka mendengar Duan Lingtian. Jika ada penatua yang membantu memohon Shao Fei, mereka tidak akan menganggapnya aneh, tetapi orang yang mengajukan banding adalah Duan Lingtian. Mereka berdua memandang Duan Lingtian pada saat yang sama dengan wajah penuh keheranan. Huff, setidaknya kamu masuk akal. Shao Fei tertawa puas saat mendengar Duan Lingtian. Dia berpikir bahwa Duan Lingtian takut padanya. Sejauh yang dia ketahui, bahkan jika Duan Lingtian mampu membunuh badak gajah, itu hanya karena keberuntungan Duan Lingtian baik. Terlebih lagi, Duan Lingtian telah menghabiskan waktu yang sangat lama untuk membunuh badak gajah. Jika dia menyerang dengan mengandalkan pedang roh kelas 7, dia hanya membutuhkan satu gerakan, dalam sekejap, dan itu akan cukup untuk membunuh badak gajah. Di matanya, Duan Lingtian bukanlah apa-apa. Meskipun Silan dan Huli tidak tahu mengapa Duan Lingtian akan mengajukan banding atas nama Shao Fei, karena Duan Lingtian, pihak terkait, tidak mempermasalahkannya, mereka juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Tapi mereka sekarang benar-benar menganggap Shao Fei sebagai orang asing. Shao Fei juga tidak mempedulikannya, karena dia hanya tinggal di belakang demi memperjuangkan rasa hormat dan berjuang untuk wajah. Terlebih lagi, dia sama sekali tidak akan membiarkan bocah cantik itu bersenang-senang. Duan Lingtian secara alami memperhatikan tatapan sedingin es yang disapu Shao Fei padanya, tapi dia tidak peduli. Sebuah seringai muncul di sudut mulutnya seolah-olah dia sudah memiliki kendali atas seluruh situasi. Ayo lanjutkan.
Duan Lingtian memanggil Silan dan Hu Li lalu melanjutkan berjalan ke depan. Cao Fei secara alami menyusul ketika dia melihat kelompok Duan Lingtian yang terdiri dari 3 orang berjalan ke depan, dan tatapannya yang sedingin es tidak pernah meninggalkan sisi Duan Lingtian. Sekarang, dia tidak berharap apa-apa selain membunuh Duan Lingtian. Tapi dia ingin melihat Duan Lingtian dibunuh oleh binatang buas. Hanya dengan cara ini dia bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Kelompok mereka terus berjalan maju, dan mereka tidak berjalan lama ketika Duan Lingtian berhenti bergerak. Apa yang salah? Silan dan Hu Li keduanya memiliki ekspresi bingung. Pu ***** Ye. Cao Fei mencibir dan terus berjalan ke depan. Alis Duan Lingtian berkerut saat dia perlahan berkata, "Aku khawatir kita mengalami masalah." Pada awalnya, Hu Li dan Silan masih sedikit bingung, tetapi dalam waktu singkat, tatapan mereka turun ke kejauhan dan pupil mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut. Seekor macan tutul dengan tubuh yang mengerikan dan kurus berjalan dari jauh. Macan tutul ini memiliki sepasang mata hijau tua, dan setiap langkah yang diambil tampaknya berubah menjadi palu berat yang menghantam dada mereka, menyebabkan mereka sedikit tidak dapat mengatur napas. Macan tutul liar, teriakan ketakutan Cao Fei terdengar hampir bersamaan, dan jejak ketakutan dan ketakutan bercampur di dalamnya. Savage Leopard, binatang buas tahap inti asal tingkat ke-6. Jika dia harus melawan Savage Leopard, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri sedikitpun. Sekali macan tutul liar melancarkan serangan, ia mampu mengerahkan kekuatan 80 mamut kuno. Sedangkan dia, bahkan ketika mengandalkan pedang roh kelas 7, paling-paling mampu mengerahkan kekuatan 76 mamut kuno. Kekuatan 60 mamut kuno berasal dari kultivasinya di tingkat keempat Origin Core Stage, dan kekuatan 16 mamut kuno lainnya bergantung pada amplifikasi yang diberikan oleh pedang roh kelas 7. Ini hanya kekuatan ofensif. Dalam hal serangan, dia memiliki pedang roh kelas 7, tapi itu masih kalah dengan Savage Leopard. Dalam hal kecepatan, pedang roh kelas 7 tidak dapat meningkatkan kecepatan, jadi kecepatannya hanya bisa mengandalkan kekuatan 60 mamut kuno untuk mempercepatnya, dan itu jauh lebih rendah daripada kecepatan macan tutul liar yang memiliki kekuatan dari 80 mamut kuno untuk mempercepatnya. Cao Fei mulai mundur ketika dia melihat mata hijau tua dari macan tutul liar menatapnya. Dia memahami sifat kebiasaan macan tutul liar di dalam hatinya. Setelah Leopard Savage menargetkan seseorang, itu akan menargetkan orang itu sampai akhir. Bahkan jika orang itu lari, macan tutul liar masih akan mengejar orang itu dan mencabik-cabik orang itu. Jadi praktis tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Sebuah pikiran gila muncul di dalam hatinya. Jika seseorang menyerang Savage Leopard pasti akan meninggalkan target aslinya dan bergerak untuk menargetkan orang yang menyerangnya. Dalam waktu singkat, Cao Fei mundur ke kelompok 3 Duan Lingtian, lalu dia berteriak dengan eksplosif, "Silan, Hu Li, dan bocah cantik itu. Kita akan bergabung dan membunuh macan tutul liar ini." Kelompok 3 Duan Lingtian tidak bergerak ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Cao Fei, dan mereka memandang Cao Fei seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. "Cao Fei, apakah kamu pikir kami tidak tahu sifat kebiasaan dari macan tutul liar? Kamu ingin kami menyerang macan tutul liar dan menarik perhatiannya? Maka kamu dapat mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri, kan?" Silan ketakutan ketika menghadapi macan tutul liar, dan sosoknya yang halus ketakutan sampai-sampai dia mulai gemetar ringan, tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Cao Fei, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. "Cao Fei, kamu terlalu kejam." Wajah Hu Li juga sangat tidak sedap dipandang. Cao Fei ini sebenarnya ingin melangkahi mayat mereka untuk melarikan diri. Apakah Cao Fei benar-benar menganggapnya idiot? Macan tutul liar tenang dan tidak bersuara saat berjalan selangkah demi selangkah menuju Cao Fei, seolah-olah hanya ada Cao Fei di dunia saat ini. Bahkan ketika Cao Fei telah mundur di belakang kelompok 3 Duan Lingtian, macan tutul liar masih mengikutinya selangkah demi selangkah. Ketika macan tutul liar berjalan melewati kelompok 3 Duan Lingtian, wajah Silan pucat pasi, dan gemetaran sosoknya yang lembut tidak pernah berhenti. Dan wajah Hu Li juga sangat tidak sedap dipandang, kakinya seperti timah, tidak berani bergerak sedikitpun. Dia tahu bahwa begitu macan tutul liar menerkam dan membunuh Cao Fei, ia akan mengarahkan bidikannya ke arah mereka. Silan dan Hu Li merasakan ledakan ketidakberdayaan di hati mereka ketika berhadapan dengan macan tutul liar.
Hanya Duan Lingtian yang memiliki ekspresi tenang saat dia melirik Xiao Fei dengan seringai di sudut mulutnya. Apakah Xiao Fei ini benar-benar berpikir dia begitu murah hati sehingga dengan baik hati membiarkannya tinggal? Sebenarnya, sebelum Duan Lingtian membunuh badak gajah, dia sudah berniat untuk berurusan dengan Xiao Fei, dan hanya sampai dia membunuh badak gajah dan kekuatan spiritualnya yang tajam merasakan aura macan tutul liar, rencana lain muncul di dalam hatinya. Adegan saat ini, dan yang lainnya, semuanya berada dalam kendalinya. Jika kalian semua tidak bergabung denganku, maka kita semua akan mati. Ekspresi Xiao Fei tidak sedap dipandang, dan jejak ketakutan terpancar dari matanya. Dia tidak lupa melakukan upaya terakhir dengan niat untuk membujuk kelompok 3 Duan Lingtian untuk menyerang. Mata Duan Lingtian menyipit, dan dia menatap Xiao Fei sambil berkata dengan acuh tak acuh, "Xiao Fei, jika aku tidak salah ingat, sampai sekarang, sepertinya hanya kamu di dalam tim kecil kami yang belum bertarung." "Baik.